Baiklah, perkenalkan nama saya Fernando Saragi dari kelas 10 IPA 2, mapel geografis, guru Bu TTP, Kepala Sekolah Bapak Martius, Sekolah di SMA Negeri 1 Siakulu. Dibuat pada hari Minggu 21 Maret 2021. Kali ini saya akan membuat video PowerPoint atau rekam layar, materinya tentang ulangan, soal-soal ulangan. Di sini saya akan membahas 10 soal ulangan, yaitu yang pertama, iklim sedang maritim dan musim dingin yang kering menurut Kopten diberi kode. Jadi, menurut Kopten itu diberi kode CW. Soal yang kedua, penyebaran udara panas secara berputar-putar dalam istilah meteorologi sering disebut istilah. Jadi, secara meteorologi, udara panas secara berputar-putar itu disebut dengan turbulensi. Yang ketiga, salah satu dampak perubahan iklim global bagi pertanian adalah, di sini ada 5 pilihan, yaitu kadar air tanah pertanian meningkat, meningkatkan jumlah tanah hama tanaman, gagal panen karena kekeringan, meningkatkan uap air, menyuburkan tanaman padi. Jadi, karena iklim global yang berubah-ubah, itu akan membuat gagal panen karena kekeringan, karena cuaca yang tidak menentu. Berikutnya adalah jenis angin yang sering dimanfaatkan oleh nelayan tradisional untuk berangkat melaut. Di sini pilihannya ada angin fun, angin darat, angin laut, angin gunung, dan angin lembah. Jadi, nelayan memanfaatkan angin darat untuk berangkat ke laut, karena angin yang dari darat akan mendorong kapal ke laut. Soal berikutnya adalah, gas yang dihasilkan oleh asap pabrik, industri, dan kendaraan bermotor mampu mempengaruhi pemanasan global. Jenis gas yang dimaksud adalah pilihannya di sini ada ozon, nitrogen, helium, karbon, argon. Jadi, gas atau asap pabrik, industri, atau yang lainnya itu akan menghasilkan zat karbon yang berbahaya bagi manusia. Soal berikutnya, pada tahun 2019, Kota Bukit Tinggi memiliki 9 bulan basah, 3 bulan kering. Menurut pembagian iklim Schmidt-Ferguson, Bukit Tinggi memiliki tipe iklim. Di sini ada 5 pilihan, yaitu iklim B, iklim E, iklim C, iklim A, dan iklim D. Jadi cara mencarinya seperti ini. Q sama dengan RBK per RBB. RBK adalah jumlah bulan kering dan RBB itu adalah jumlah bulan basah dikali 100%. Jadi tadi ada 3 bulan kering dibagi 9 bulan basah dikali 100%, akan mendapatkan hasil 0,333, dan 0,33 itu disebut dengan iklim B atau iklim basah. Soal berikutnya adalah suhu. Pada suhu 25 derajat Celcius, jumlah uap air yang terkandung pada 3 meter kubik udara adalah 30 gram. Pada suhu udara yang sama, jumlah kandungan uap air maksimum adalah 60 gram. Kelembapan relatif pada suhu udara tersebut adalah, ada 100, di sini ada 5 pilihan juga, ada yang 100%, 2%, 50%, 20%, 75%. Jadi cara mencarinya seperti ini. KR sama dengan E per E dikali 100%. Caranya seperti ini. KR per I kecil per E besar dikali 100. E kecil adalah uap air yang terkandung, E besar adalah uap air maksimum dikali 100%. Seperti yang diketahui tadi, uap airnya adalah 30%. 30 gram per 60 gram dikali 100%, sama dengan setengah dikali 100% sama dengan 50%. Jadi jawabannya 50%. Soal berikutnya adalah, banyak atau sedikitnya sinar matahari dapat diperoleh permukaan bumi tidak ditentukan oleh. Di sini pilihannya ada keadaan awan, keadaan geologi, keadaan bidang permukaan tanah, sudut datang sinar matahari, lama penyinaran. Jadi jawabannya tidak
tidak ditentukan oleh keadaan geologi. Soal berikutnya adalah suatu kelompok pencinta alam melakukan pendakian saat beristirahat di pos 1 dengan ketinggian 500 meter, suhu udaranya sebesar 24 derajat Celcius. Pendaki selanjutnya kembali beristirahat di pos 2 dengan ketinggian 2500 meter. Suhu udara di pos 2 adalah, di sini jawabannya ada 7 derajat Celcius, 12 derajat Celcius, 6 derajat Celcius, 9 derajat Celcius, 10 derajat Celcius. Jadi, cara menjawabnya seperti ini. Delta T sama dengan 0,006 dikali X1 dikurang X2 dikali 1 derajat Celcius. Sama dengan, seperti yang kita ketahui, X1 itu sama dengan ketinggian di pos 1 dan X2 adalah ketinggian di pos 2. Jadi 0,006 dikali 500 dikurang 2500, kita akan mencari hasil dari 500 dikurang 2500 terlebih dahulu, yaitu hasilnya min 2000. Jadi 0,006 dikali negatif 2000 meter dikali 1 Celcius sama dengan min 12 Celcius. Seperti yang kita ketahui, jika hasil delta T sama dengan negatif, maka akan dikurang dengan jumlah Celcius yang telah diketahui. Jadi 24 Celcius dikurang 12 Celcius sama dengan 12 Celcius derajat Celcius. Maka suhu udara di pos 2 adalah 12 derajat Celcius. Selanjutnya, jika udara panas yang mengandung uap air naik ke udara dingin, kemudian terjadi kondensasi, akhirnya turun sebagai hujan. Pilihannya sini ada siklon, zenithal, frontal, orografis, dan musim. Jadi, jika udara panas yang mengandung uap air naik ke udara dingin, kemudian terjadi kondensasi, itu disebut dengan frontal, akan terjadi frontal. Baiklah, segitulah hasil pembahasan soal materi kali ini. Maaf jika ada jawaban yang salah, mohon diperbaiki dan dimaafkan. Terima kasih.